Saya minasama konbanwa. Pada pembelajaran judul SSB yang saya pelajarin di hari ini, sekarang kita masuk ke sistem pengereman atau dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan bureki sochi. Itu sistem pengereman. Ada beberapa sistem pengereman dalam kendaraan ya, terutama di mobil. Yang pertama itu dasar sistem rem itu bisa disebut dengan bureki sochi. Untuk pengereman itu ada pedal rem atau biasa disebut dengan bureki pedaru. Itu dia berfungsi untuk sebagai alat atau tools untuk mengerem. Dan untuk selanjutnya itu ada master cylinder atau dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan masuta cylinder. Masuta cylinder itu komponen yang mengubah tekanan pedal menjadi tekanan hidrolik. Dan selanjutnya itu ada selang rem atau bisa disebut dengan bureki hosu. Bureki hosu itu selang rem, dia berfungsi sebagai penyalur minyak rem ke roda-roda. Dan selanjutnya itu ada drum brake. Drum brake itu dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan doramu bureki. Doramu bureki itu dia ada ada berbagai macam juga, ada wheel cylinder, sepatu rem atau trommel rem, itu disc brake atau cakram biasa, itu kampas rem seperti kaliper rem, piston rem atau piringan remnya ya. Dan itu semuanya berfungsi untuk mengerem untuk satu kesatuan rem, komponen dalam rem. Untuk disc brake atau cangkram biasa itu di dalamnya itu ada kampas rem, kaliper rem, sama piston rem. Oh ya, yang tadi yang kita sebutin itu yang di atas itu cakram biasa, atau ya yang sekarang itu dia masuk ke cakram biasa juga sama. Untuk selanjutnya itu ada kabel kelistrikannya atau disebut dengan taya hanesu. Taya hanesu itu kabel kelistrikan dalam sebuah mobil, itu dalam bahasa Jepang disebut dengan taya hanesu. Dan untuk selanjutnya itu ada O2 sengsa atau sensor oksigen. Sensor oksigen itu dipasang pada exhaust manifold untuk mengukur kadar oksigen dalam gas buang. Jadi dalam oksigen ini nanti diukurnya menggunakan sensor oksigen ini. Dia seperti sama berbentuk kabel juga gitu. Nanti dia adanya di bagian-bagian dekat-dekat pipa knalpot. Dan untuk selanjutnya itu ada catalytic converter. Ya, converter ya. Dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan Shokupako bata. Itu dia catalytic converter. Dia berfungsi sebagai penyaring atau menghilangkan zat beracun dari gas buang. Nanti zat-zatnya itu melalui filter katalik ini agar dibersihkan dan menjadi tidak beracun kembali. Dan untuk selanjutnya itu ada motor starter. Motor starter itu dalam bahasa Jepang itu bisa disebut dengan sutatamota. Itu dia berfungsi sebagai komponen yang digunakan pertama kali agar mesin itu bisa hidup. Untuk selanjutnya itu ada arutaneta atau alternator. Alternator di sini dia berfungsi sebagai listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyuplai elektronik dan mengisi daya baterai. Selanjutnya itu ada baterai atau baterai aki itu cairan aki. Dia juga berfungsi sebagai pemeran utama dalam kelistrikan yang ada di mobil. Selanjutnya itu ada bumper. Bumper itu sebagai penahan benturan ringan. Biasanya terletak ada di depan, ada frontal bumper atau tire bumper. Frontal bumper itu ada di bagian depan, bukan mobil di bagian bawah tuh. Dan yang selanjutnya tire bumper itu ada di bumper bagian belakang. Selanjutnya itu di sini ada wiper blade atau disebut dengan wiper burado. Itu dia bagian karet yang berbentuk langsung dengan yang bersentuhan langsung dengan kaca. Di bagian wiper itu, dan nanti kan di bawah selang itu ada karet kayak gitu ya. Nah, itu disebut dengan wiper burado. Yang wiper yang berbentuk yang karet-karet gitu. Dan selanjutnya itu ada wiper arm. Itu dia lengan besi yang menggerakkannya. Jadi wiper itu nanti ada lengan besinya. Nah, itu disebut dengan wiper arm atau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan waipu amu. Dan selanjutnya itu ada washer window. Washer window itu cairan penyemprot yang di kaca. Itu dalam bahasa Jepang itu disebut dengan window wasa. Sistem yang menyemprotkan cairan pembersih ke kaca depan. Dan selanjutnya itu ada sun visor. Sun visor itu dalam bahasa Jepang disebut dengan sun visor.
atau penghalang sinar matahari. Itu biasanya ada di kursi-kursi di depan, di antara kursi pengemudi dan kursi penumpang. Dan di antara ada spion-spion tengah juga ya. Spion tengah itu disebut dengan rumo mira. Dan selanjutnya ada airbag dan seatbelt. Untuk pembelajaran di dosa Sebi tentang masalah teori dan teori cukup sampai di sini. Untuk kedepannya kita mungkin mempelajari tentang praktek-prakteknya lagi. Hai, sensei Mori, kata mas.